Halo Sobat Tempo, hari ini Tempo sedang berada di Mahkamah Konstitusi lagi, Senin 15 Desember 2022. Hari ini Tempo akan mewawancarai Anwar Usman, Hakim Konstitusi. Saya udah diputus dulu. Diputus pengadilan itu bahwa saya yang sudah dikembalikan harkat dan martabat. Nah, jadi sebelum ditanya saya langsung cerita aja. Karena pertanyaannya kan ada 7 poin itu. Tapi saya terserah nggak mungkin, saya kan masih hakim aktif. Jadi adik-adik sekalian mungkin bisa memahami kalau saya tidak menjelaskan semuanya. Ya, nanti tidak masalah lagi kan. Padahal sih sebenarnya bukan masalah apa ya. Ya artinya udah ada juga di buku itu semua. Jadi hanya ingin meluruskan. Tidak ada maksud membela diri apa sih. Karena begini, bagi saya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Nah, itu. Dan itulah saya mungkin karena saya ini sebentar lagi akan mengakhiri jabatan saya, dan setelah itu baru mungkin buku itu akan di-launching, ya kan. Ya tentu saya harapkan adik-adik dari semua lah bocor halus ini bisa hadir. Baik. Ya apa yang terjadi mulai dari awal sampai akhir kejadian itu aja. Jadi kalau saya jelasin nanti mungkin bisa dikasih gambaran gitu. Jadi sebenarnya begini, bahwa memang banyak hal-hal yang tidak mungkin waktu itu bisa diungkapkan, ya, karena prosesnya begitu cepat kan. Waduh, ya akhirnya ya saat yang tepat ya itulah nanti. Itu aja. Jadi isinya itu ya terkait dengan apa sih sesungguhnya yang terjadi kan begitu. Putusan 90 itu ya Pak? 90 artinya itu ada 2 kemungkinan. Nah, itu lagi mau finishing. Judulnya itu apakah menggunakan benua di balik lahirnya putusan MK 90 dan seterusnya, atau menguat masalah di balik pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ya sama sih isinya, itu tinggal nanti apakah itu yang dipakai. Dan mungkin akan menjadi 2 buku atau 2 seri, ya lihat perkembangan nanti. Wah ini terpaksa sudah. Dalam itu kan ada 3 kali perkara itu masuk ya Pak. Bapak kan udah hadir 3 kali, tapi keempat itu Bapak hadir dan itu dianggap sebagai coy dan seterusnya. Itu gimana? Persis, itu ada dalam buku. Persis itu, saya udah menduga. Karena itu ada di pertengahan juga. Muncul juga ya. Nanti deh, supaya nanti di buku itu bisa dibaca. Udah lengkap semua. Tapi bisa spill dikit Pak, itu sebetulnya kenapa Bapak 3 kali gak hadir, tapi sekali itu hadir Pak? Kan itu kan publik sampai sekarang masih bertanya-tanya kan Pak, sebetulnya. Jadi saya nih, yang jelas waktu itu saya sakit tidak masuk. Dan yang tahu persis Pak Dr. Wahiduddin Adams. Pak Wahid. Itu. Jadi tidak ada itu masalah konflik kepentingan. Mohon maaf, saya ini hakim karir. Kalau pengujian undang-undang itu nggak ada istilah konflik kepentingan. Dan itu dimulai oleh Pak Jimli Asidi tahun 2023. Dan saya mengutip semua berapa putusan, puluhan putusan. Tapi kan yang terkait dengan ABC dari A sampai itu terkait dengan putusan 90 belum. Nanti deh. Karena menyangkut pribadi orang saya nggak mau. Tapi mungkin satu Pak yang aku yang agak selalu menjadi pertanyaan publik pada akhirnya soal putusan 90 ya. Benar nggak sih ada perintah atau mungkin komunikasi lah dengan Presiden Jokowi? Perlu saya sumpah lagi, demi Allah, saya keras ini. Sekali lagi demi Allah,
baca nanti di buku itu, saya akan ungkapkan semua. Itu bagus pertanyaan sebenarnya, tapi sebenarnya akhirnya terungkap juga di buku itu ya. Buku jelas itu. Kan adik-adik sudah tahu kan. Yang apa nih Pak? Ya itu kaitan dengan pertanyaan itu. Oke. Yang meminta siapa? Yang meminta untuk memasukkan nama seorang itu, dan usaha nggak mau sebut nama. Ya kan udah tahu kan, tahunnya itu kan setelah putusan MK ya. Nah itu ini ya nanti deh. Kemudian hal-hal lain, mohon maaf adik-adik sekalian, mungkin ya kalau Mas, jadi beliau ini paling lama di sini udah berapa tahun? Sejak 2007. 2007 dan mendampingi saya dengan setia. Lebih dari siapapun. Nah iya kan, apakah saya menyebut supaya seseorang tertentu bisa masuk? Iya kan. Nah apalagi, kan udah diakui oleh salah seorang petinggi, salah satu partai saya udah mengakui siapa yang meminta, dan ternyata ditolak kan, sampai 5 kali kan diminta. Kan udah jelas semua, kan udah rame di TV. Nah, sampai terakhir mengatakan ya silakan aja menghubungi yang bersangkutan, kan begitu. Artinya itu setelah, kalau kalimat itu, kejadian itu keluar sebelum putusan MK ya lain cerita kan. Nah, berarti itu. Kata siapa? Dengan konstelasi politik, saya nggak tahu, yang ada. Saya kan bukan orang politik dia. Saya ini hakim karir loh, nggak mau itu. Nah ini, saya paling konsen dalam intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. S2 saya, judulnya itu apa? Tesis intervensi politik terhadap lembaga yudikatif. Saya ingin membentengi, jangan sampai intervensi dari manapun, siapapun. Dan sekarang contoh aja, perkara saya sendiri aja saya nggak mau intervensi, apalagi perkara orang lain. Ya mohon maaf ya, nanti bisa dibaca di buku itu ya. Itu Bapak nulis sendiri atau tim? Nulis sendiri. Yang tahu pengalaman kan saya, Adinda. Ya. Pengalaman itu kan nggak ada orang tahu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan. Saya didolimi, disakiti. Saya kan. Tapi saya waktu putusan Jimli itu, saya biasa aja. Karena saya tahu yang merasakan adalah saya. Begini, tanya siapa sih? Lobby apa yang dimaksud? Karena di putusan MK itu kan hakim aktif iya, bertemu segala macam. Memberi peluang itu kali. Ada pertemuan lobby segala macam. Dalam putusan MK seperti itu. Enggak sih, enggak ada. Cuma dikatakan memberi peluang, katanya intervensi. Sekarang sesungguhnya siapa yang melakukan intervensi? Silakan baca buku saya. Saya nggak usah sebut namanya. Siapa sebenarnya yang melakukan intervensi? Dan saya itu ingin mencegah terjadinya intervensi. Saya lalu menanyakan, aduh susah juga ya mau cerita, nanti buka semua jadi. Bapak. Jangan dulu, nanti nggak boleh. Nanti baca buku itu. Siapa sebenarnya yang melakukan intervensi? Dan siapa yang diintervensi? Dan apa permintaan seorang itu? Ada di situ. Saya cuma terus terang aja, tanya nih Mas Alom tapi ketika Pak Jimli menentukan Pak Lu biasa aja, biasa. Saya malah senyum. Karena apa? Ya saya tadi saya katakan saya basicnya dari pesantren. Saya yakin dengan janji Allah. Ketika kebenaran datang akan hancur segala kebatilan, semua kebohongan. Dan pasti kebenaran itu akan lahir. Dan ternyata begitu putusan itu
clear sudah. Itu sampai PT Tun atau baru Tun aja Pak ya? Bapak katanya Petun, Bapak katanya banding banding ya. kan? Begini, Banding Bapak kan? oke lah, karena ini sebenarnya udah ada di buku. Sebenarnya, ya tapi nggak apa-apa lah, karena ini sudah, ini katanya nanti lebih laku lagi ini. Ikut promosi. Bisa. Dibikin penasaran dulu Pak. Memang sebenarnya, tapi ini udah dibuka udah agenda. Justru dari kami bikin penasaran. Oh iya, orang makin betul di tertarik. situ. Nanti bestseller tuh Pak biasanya Pak. Oh, ya sekarang aja itu. Sebenarnya awalnya dari Refli itu. Oh banding itu. Enggak, Refli. buku. Yang dia bilang kotak Pandora itu. Oh, Kan Refli, iya. podcastnya. Refli bilang ya. Jadi begini, ya udahlah saya maafkan langsung aja. Set begitu putusan tuh, ya kan, ini kan rame kan, semua hakim konstitusi mengatakan banding, Ya. iya kan, Betul. melalui Fajar, jubir kan, ya, saya kaget, loh, kok banding, ya akhirnya saya kontak kuasa hukum saya. Lah ini mereka banding ini, yang berperkara kan sebenarnya ketua MK bukan, tapi nggak apa-apa lah. Artinya mereka kompak. Ya, saya tanya kuasa hukum saya gimana, banding juga nggak? Ya udah banding karena mereka banding gitu. Nggak ada maksud satu banding. Karena saya sebelum mengajukan gugatan saya sudah, Pak Hartonya itu adik saya. Dekat banget loh, orang udah puluhan tahun junior saya loh. Saya kasih tahu deh, ini saya akan ajukan gugatan. Saya bukan masalah jabatan ketua, yang utama itu mengembalikan harkat, harga diri, martabat saya dan keluarga. Karena begitu putusan MK itu semua pada ngamuk keluarga saya. Mohon maaf itu, karena mereka tahu siapa saya. Itu bisa bilang ya udah sabar, innallaha ma'as-sabirin. Mana datang ke sini, mana di rumah udah pada nunggu. Ya bahkan mohon maaf mereka udah mengambil sikap keras sebenarnya, tapi saya bilang jangan, kita tempuh jalan terbaik. Saya ini hakim. Kembali ke tadi. Jadi sebenarnya tidak ada rencana banding. Nah begitu selesai urusan waktu untuk banding lewat, nggak ada banding. Saya panggil Pak Sekjen, Mas Heru gimana? Jadi banding apa enggak? Ya enggak, yang mulia. Pak Harto juga ngomong bahwa yang mulia itu udah kayak kakaknya. Lah sama juga, saya juga nggak banding. Ya udah kasih tahu aja, saya juga akan mencabut. Gitu. Jadi bukan, kan apalagi yang harus saya perjuangkan? Coba. Iya. Orang harkat dan martabat saya udah dikembalikan. Mengejar ketua, ya sebenarnya nggak ada saya. Saya ini tahun 2000 di MA 2002 ya, 2002, awal 2003 udah jadi kepala biro pegawai. 2006 jadi kepala badan litbang diklat di Mahkamah Agung, termasuk mendidik hakim junior itu, termasuk yang mengadili perkara saya itu, yang perkara di Bima, saya dikalahkan gitu. Malah saya bersyukur, saya membuktikan bahwa intervensi saya jauhi. Tuh, nah begitu juga saya ambil S3 di UGM. Disertasi saya masih masalah intervensi. Apa judulnya itu kan dirubah dalam buku kan, jadi independensi kekuasaan hakim. Ya judul disertasi saya itu kan bentuk-bentuk intervensi terhadap lembaga kekuasaan hakim. Jadi saya sangat konsen kalau soal itu. Jangan itu. Jangan deh. Nanti begini. Ya cobalah nanti cari ini lain. Saya cukup sampai itu aja lah. Negara itu, hukum tata negara yang punya
persepsi. Lah emang saya bukan pakar tata negara juga. Sebenarnya salah. Justru itu Pak, kan sudah ada Jangan, putusan, jangan. sudah ingkrah juga, makanya meminta respon Bapak sebagai pribadi Pak. Nah, hari ini coba Aldin dan ya, saya dapat jam 2 ini. Ada pertemuan itu membahas ini. Saya juga kaget. Pertemuan Apa? apa nih Pak? Ini RPH Hakim. apa namanya? Bukan RPH Hakim. Itu yang ada tadi saya dapat baca di HP-nya Rizal itu ada acara Diskusi membahas publik. eksekusi membahas Oh, eksaminasi Acara apa-apa anak-anak HMI. HMI Oh. ada deh coba ada nanti. Membahas itu yang Tangan tadi. ini. Oh. Diskusi publik itu berarti ya. Diskusi publik. Pak Anwar datang ke sana. Oke, oke. Udah. Kalau sampai ke situ jangan dah. Jangan. Nanti orang bilang wah Anwar ini masih ambisi jadi ketua lagi udah. Enggak lah, saya udah apalagi udah mau selesai. Karena banyak bilang Bapak belum tidak Belum terima, ikhlas. tidak terima dan tidak ikhlas dengan putusan MK segala macam, Pak. Lah kalau putusan MK memang saya tidak terima bukan masalah jabatan ketua. Tapi, Ya itu makanya saya ditun. Hmm. Karena di putusan itu aduh udah deh. apa Pak yang paling Ya tidak terima? penuh dengan ya nanti di buku itu tidak sesuai dengan fakta titik. Itu. Nanti kan cerita. Siapa yang melakukan intervensi terhadap MK? Saya bukan, ya mohon maaf ya, terpaksa saya ngomong, bukan membela si A, si B. Tidak membela, ya mohon maaf ya, Pak Jokowi atau siapapun. Enggak ada urusan. Orang tua saya aja kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nurani saya, ya saya bantah, saya tolak, tidak akan. Kepentingan saya sendiri aja, perkara saya. Kalau mengikuti, waduh, betapa malunya saya seorang ketua MK putusan pengadilan negeri Rababinya mengalahkannya. Coba. Tapi saya bukan. Apalah arti kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan ini apalagi Tuhan. Saya mengutamakan ya karena dari HMI. Coba bagaimana kalau misalnya kita tidak berlandaskan kehidupan agama ya, bukan dalam arti bukan hanya dari segi agama, ya dunia akhirat lah gitu. Kan ada hadis Nabi, nah karena ini tokoh HMI juga tidak. Tokoh banget. Kita cuman anggota. Apa artinya? Ya anggota pun ya, apa kata Nabi kan? Kejarlah olehmu dunia seolah-olah ya kau akan hidup selamanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada kata Nabi. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu kan. Tapi kejarlah olehmu akhirat seolah-olah kau mati esok. Apa sih arti jabatan? Jabatan itu diminta pertanggung jawab kok di hadapan Allah. Ya kan begitu. Jadi jabatan itu sebenarnya semakin memberatkan seseorang. Dan begitu. Nanti ya itulah kalau di dalam nanti kalau sesama MI mungkin bisa lebih lanjut kapan-kapan. Iya baik. Nah, kalau mau meneliti lebih jauh kalau saya apalagi dikaitkan putusan MK 08 yang tadi. Aduh saya ini terima kasih ya. Tapi ini sebenarnya sudah saya udah plong. Sudah Adinda berdua semua berempat ini apa ya penghargaan bagi saya terus terang. Makanya kemarin itu jam 3 soal Sabtu, aduh sayang ini saya di itu baru mendarat Acara MK atau? acara MK, acara saya ngajar di sana apa memberi ini anak-anak SMA biasa kan kuliah umum kampus sekarang ya karena saya ini basicnya guru deh. Ya ngajar ya. Lo kan PJA saya gitu loh. Jadi memang ya saya yakin juga sih adik-adik di apa namanya bocor halus tuh memang dari sejak awal yang dulu itu tidak mendengar atau diberitahu secara utuh kan. Paling mendengarnya dari ya seperti saya bilang tadi kalau putusan tuh orang
yang sesuai kepentingannya akan menguji kan. Tapi kalau kepentingannya tidak terpenuhi ya pasti akan mencaci, memaki, menghina dan sebagainya. Tapi bagi saya, bagi yang membenci, menghina, mencaci, ya dosa mereka jadi pahala untuk saya. Nah itu. Jariah ya Pak ya. Sama jariah. Saya melihat muka saya sekarang, walaupun sakit tetap cerah kan. Ya. Dari dulu sejak putus ini di dalam tahu persis. Saya tuh pengen punya bewak kayak Bapak, jadi nggak pernah bisa ya. Saya ini nggak jadi-jadi. Hari siang sore dan malam habis maghrib itu. langsung saya kemas barang-barang. Masih berantakan itu. Udah saya siapkan ini apa dulu segala tuh. Saking saya nggak mau segala fasilitas sebagai ketua. Patwa sekarang saya nggak mau pakai patwal atau ajudan. Mungkin nggak tahu ya hakim lain pakai ajudan sekarang. Ada yang nggak pakai beberapa. Saya patwal juga. Begitulah saya ini orang nggak sombong. Kalau saya bilang hidup dengan apa ya sesuai dengan ini, nggak mau berlebihan. Artinya apa Pak? Bapak sudah packing tapi belum pindah sama itu apa? dia. Sebenarnya udah tanya Pak Soeharto kan? Ada rapat hakim ya? Bukan rapat hakim. Rapat non perkara katanya. Bukan, nggak tahu saya sudah tanya di mana ruangan saya. Itu coba tanya saya. Oh, terus? Ya. Nyatanya mau pindah ke mana saya? Ruangan nggak ada. Ini tanya di dalam. Iya, waktu itu kan mau sudah packing. Pak Sekjen dipanggil, mau pindah kemana? Pak Sekjen Saya di mana ruangannya ya, gitu. Lapor Pak Soehartoyo. Udahlah, nggak usah, biar nanti kita bikin ruangan sendiri. Jadi ketua sama wakil tuh maunya ada di lantai yang sama. Akhirnya lantainya Pak Sekjen itulah di Lantai 11 itu ya? Lantai 11. Jadi bukan saya, apain sih? Sebenarnya seharusnya saya usulkan itu ya teman-teman media silakan aja, kalau yang mulia berkenan dikasih lihat ruangannya, kan nggak berubah dari 2003. Terus saya udah berantakan itu karena memang saya udah siap pindah dan enggak, ya mungkin orang bilang wah saya nih haus jabatan, enggak, jabatan milik Allah, jangan jabatan, nyawa kita itu milik Allah. Wah saya senang jadi sama juga, jadi walaupun bukan dari pesantren. Tapi Islam terpadu Pak. Dari TK. Terpadu. Nanti ada saya di Gontor. Alhamdulillah. Ya. Saya nggak bisa memuji diri nanti saya. Nah, kalau saya ngomong nanti suatu waktu kalau nama selalu bersedia. Saya tahu mereka. Saya pas ke Rusia itu. Oh, cuti ya Pak ya? Wah, saat itu saya cuti. Mau menyusul anak saya yang diterima beasiswa dari ASEAN. Kuliah di salah satu universitas di Moskow. Katanya sih universitas terbaik lah begitu kan. Ya, saya juga penasaran gitu kan. Ya ternyata memang benar. MG University ya. Iya. Agak susah soalnya. Bahasa Rusia ya. Jadi dia itu ASEAN memberi kesempatan, bukan ASEAN ya, mungkin di universitas itu memberi kesempatan ke ASEAN, tiap negara diwakili oleh 2 mahasiswa. Oh. Jadi dia ikut tes, alhamdulillah diterima. Sampai lulus bukan short course gitu ya Pak ya? Lulus sampai selesai. Short course, bukan short course gitu ya? Jadi siswa untuk tingkat magister ya. Iya. Oh, oke. Pertanyaan bisa berkembang. Keadilan tuh di mana sih adanya? Saya tanya di Hussein kan? Iya, saya Hussein. Iya, udah tahu sering dulu. Saya bersama Hussein. Ayo keadilan tuh di mana?
di proses ini di Jawablah itu bagiannya. Keadilan ini ilmu yang memang orang, nah ya itulah saya bilang filsuf apa kan ada di sini. Tuh. Keadilan itu hanya bisa lahir dari hati yang bersih, ya hati yang suci, jiwa yang bersih. Berkali-kali Prof bagaimana menyampaikan di depan para ahli, dan berkali-kali saya kan selalu diajak keliling Indonesia waktu Raja Satu. Ini sinkron dengan ucapan Mahatma Gandhi, tokoh dunia dari India kan. Apa dia bilang? Pengadilan tertinggi adalah pengadilan hati nurani. Ingat, seseorang, siapapun, apalagi bagi hakim, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, sama saja dia menghukum diri sendiri. Apalagi dihubungkan tadi bahwa itu kita bertanggungjawaban kepada Allah. Sehingga putusan kan dimulai dengan apa ira-iranya? Adil demi keadilan lagi itu. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Artinya apa? Tuhan. Apakah karena perkara sesuatu lalu digantungkan dengan sesuatu itu? Kembali ke hati nurani. Kok jadi kuliah sukses semester? Padahal saya bilang nanti teruskan, nanti lalu depanin makan ini adik-adik. Nah terus kembali lagi. Selalu memihak. Saya tidak memihak siapapun. Saya memihak kebenaran dan keadilan. Titik. Masa saya perkara sendiri aja nggak sanggup urus kok? Coba. Ya ingat kan, cerita lagi Nabi Muhammad didatangi oleh seorang yang bernama Usama bin Zaid. Ya pasti sering dengar juga kan. Didatangi, diutus oleh bangsawan Quraisy. Ada keluarga yang melakukan tindak pidana. Apa jawaban Rasulullah? Tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Hancurnya sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat apabila hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Coba. Tegas itu. Itu. Jadi jangan melihat dari satu segi. Jadi memang saya nggak tahu ya Pak, putusan Ika yang itu tuh gimana sih, gitu, lupa saya. Saya juga malas ingat-ingat ya. Lah kan saya bilang. Apa disenting gitu sih sama Pak Arsul sama satu lagi siapa, ada 3. Lah berarti kan bukan saya Pak aja. Arsul, beliau sama Pak Daniel. Pak Daniel ya. Lah kenapa saya yang disorot? Ya itu persepsi. Persepsi, kembali lagi tadi. Saya itu membela kebenaran dan keadilan. Titik. Itu prinsip saya. Saya kutip juga akhirnya. Saya tuh selalu berpegang dengan perintah Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 58. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Perintahnya jelas itu. Artinya kalau mengingkari itu, mohon maaf, neraka jahanam. Apabila kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah dengan adil. Sementara itu apa sih adil itu? Adil kan ada di sini. Ya memang berdasarkan fakta-fakta, bukan berarti membela pemerintah. Ya saya membela kebenaran, keadilan. Itu. Ya seperti 90, apa hubungannya dengan anaknya Pak Jokowi?
Saya kecuali ada undangan keluarga itu aja. Oh. Di tahun ini ada ketemu Pak beliau di Solo? Ada waktu ada acara apa ya ada kawinan keluarganya juga. Nggak sempat ngobrol gitu Pak? Ya kalaupun ngobrol, nggak ada ngobrol-ngobrol masalah politik, masa ngapain juga sih, saya bukan orang politik, nggak tertarik saya. Oh, lu enggak? Apa tuh Pak? Bukan setelah pensiun. Oh, Kapan dong? ya udahlah, nggak usah cerita lah ya. Yang pas keputusan MK itu Pak? Itu dah. Tawaran dubes itu banyak banget yang cerita Pak. Dulu katanya Bapak mau dikasih gelar murah banget tawaran cuma dubes. Saya tuh nanti jadi hamba Allah itu. Nah, dulu bahkan di 2023 kami mendengar Bapak ditawari dubes Malaysia gitu. Dapat gelar Datu atau apalah gitu ketika itu Pak. Oh, saya gelar udah banyak. Saya di Bima juga jadi, mohon maaf sombong ya. Saya ini dari Keraton Bima. Oh. Nah, di mana-mana soal ceritanya itu. Belum ada di mana-mana. Iya memang. Oke. Belum terespon, nanti di buku itu ada. Spill dulu mungkin sedikit. Ya dari tadi spill terus. Namanya wawancara kan. Itu bukan spill lagi itu. Tadi kan saya udah bilang, basicnya itu kan PGA penelitian. Jadi dari tahun saya datang ke Jakarta akhir 75. Januari 76 itu saya udah ngajar di sebuah sekolah. Sekolah itu jadi yayasan. Saya yang bikin. Sampai sekarang udah alhamdulillah. Jadi bukan ada rencana. Sudah 50 tahun yang lalu.